Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa di dalam acara Renungan Pagi Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menikmati kehidupan kita satu hari lagi. Dan biarlah di hari yang baru ini kita boleh menggunakannya dengan baik dan benar, dan juga kita mau menerima tuntunan dan bimbingan daripadanya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami sejak istirahat malam hingga bangun pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya rahmat-Mu selalu baru dan tidak pernah berkesudahan. Engkaulah yang menopang kehidupan kami dengan kasih karunia-Mu sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebelum kami masuk dan menggunakan seluruh waktu hidup kami sepanjang hari ini dengan segala kesibukan kami, baik itu pekerjaan ataupun pelayanan, biarlah kami mau menghampiri Engkau lebih dahulu ya Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Taruhlah di mulut hamba-Mu ini hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar dan tepat. Sehingga kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun juga kami yang mendengarkannya, boleh diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Ini berarti kita sudah masuk pada bagian pengunjung Injil Lukas yang menceritakan masa-masa sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia disalibkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan puncaknya dengan kenaikannya ke surga. Sebagaimana kita tahu bersama saudara-saudara, masa sengsara Yesus dimulai ketika para penjaga bait Allah menangkap Dia setelah berdoa di Taman Getsemani. Yesus dibawa kepada imam besar, terus dilanjutkan ke mahkamah agama. Sepanjang waktu itu, Yesus mengalami berbagai penderitaan, baik secara jasmani maupun secara psikis, saudara-saudara. Ya, di mana mereka menghujat, mengolok-olok, menghina, bahkan juga memukuli Yesus, saudara-saudara. Di dalam sidang agama, saudara-saudara, para imam kepala ahli Taurat dan tua-tua menuduh dan memutuskan bahwa Yesus menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Namun mereka tidak punya kuasa dan tidak diperbolehkan tanpa izin gubernur atau wali negeri yang ditetapkan oleh Kaisar Romawi. Oleh karena itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus, saudara-saudara. Mereka membawa kepada Pilatus, saudara-saudara. Dan mereka membawa kepada Pilatus dengan 3 tuduhan, saudara-saudara. Ya, kalau saudara lihat, ya, ada 3 tuduhan di dalam ayat yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya Ia mengatakan bahwa Ia adalah Kristus. Mereka berharap dengan 3 tuduhan ini sudah menjadi cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, saudara-saudara. Pilatus mulai menginterogasi Yesus dan menanyakan, apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mahkamah agama itu benar? Yesus tidak membela diri dan juga tidak menjawab. Sebaliknya ia yang bertanya kembali kepada Pilatus. Akhirnya, saudara-saudara, Pilatus mengambil keputusan Yesus tidak bersalah dan tidak layak untuk dihukum mati. Namun mahkamah agama dan orang banyak, ya,
yang hati nuraninya yang sudah mati oleh karena kebencian, tidak terima dengan keputusan Pilatus ini, saudara-saudara. Mereka semakin kuat berteriak dan mendesak agar Pilatus menghukum mati Yesus, saudara-saudara. Dan hal ini, saudara-saudara, membuat suatu dilema di dalam diri Pilatus, saudara-saudara. Di satu sisi, ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak layak untuk dihukum mati. Tapi di sisi lain, ia takut desakan orang banyak yang akan mempengaruhi jabatan dan kedudukannya sebagai wali negeri di tempat itu, saudara-saudara. Akhirnya, saudara-saudara, ketika Pilatus tahu ada Herodes di Yerusalem, maka ia alihkan tanggung jawab ini kepada Herodes. Herodes yang mendapat kiriman tahanan Yesus ini merasa terkejut dan heran. Kenapa, saudara-saudara? Dia terkejut karena dia bisa berjumpa dengan Yesus yang selama ini dia sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi sekarang dia melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dia terkejut. Tetapi dia juga menjadi heran karena Yesus yang dia lihat bukanlah Yesus seperti yang dia bayangkan, sebagai orang yang sangat dikenal, dipuji dan mempunyai reputasi yang baik, tetapi dalam kondisi sebagai tahanan yang sudah penuh dengan luka dan lebam. Itulah yang membuat Herodes menjadi terkejut dan juga heran. Dan yang lebih heran lagi, mengapa dia harus memutuskan perkara ini, saudara-saudara. Dan ketika Herodes berjumpa dengan Yesus, ia tidak menghakiminya, saudara-saudara. Dia merasa kagum dan memandang Yesus tak ubahnya tontonan yang menarik, bahkan menjadi bahan lelucon dan candaan mereka, di mana Yesus diberi jubah kebesaran dan mereka mulai menghormatinya. Setelah puas, saudara-saudara, Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus untuk memutuskan daripada perkara ini. Dan sampai di sini, saudara-saudara, Musa stop dulu, dan besok kita akan melanjutkan bagaimana pengadilan Yesus ini dan apa yang menjadi keputusan Pilatus tentang Yesus, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari narasi yang kita baca dan renungkan bersama hari ini, saudara-saudara, kita dapat belajar beberapa hal dari mereka yang terlibat di dalam pengadilan Yesus ini. Yang pertama, kita lihat para imam, kepala, tua-tua dan mahkamah agama yang ingin membunuh Yesus karena hatinya dipenuhi dengan kebencian. Mereka benci Yesus karena iri hati dengan apa yang Yesus dapati. Iri hati, saudara-saudara, membuat kita benci dan kebencian mendorong kita untuk membunuh. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Kain yang iri sama Habel sehingga dia membunuh adiknya itu? Atau itu juga yang dilakukan oleh Saul, yang iri kepada Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud, saudara-saudara. Karena itu janganlah kita iri hati dengan orang lain. Sebab iri hati membuat kita jauh dari Tuhan dan dekat dengan si jahat. Iri hati membuat kita mudah tersinggung, mudah marah, dan tidak bisa bersyukur. Dan bila iri hati menguasai kita, saudara-saudara, maka kebencian dan kemarahan akan menemani kehidupan kita yang membuat hidup kita tidak lagi damai sejahtera. Karena hati kita penuh dengan kebencian dan amarah kepada orang lain. Tokoh yang kedua adalah Pilatus, saudara-saudara. Pilatus sebagai pimpinan atau penguasa yang mempunyai otoritas dan hak prerogatif, tidak bertindak tegas, dan dia juga punya agenda sendiri sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan yang benar dan membela yang benar, saudara-saudara. Ketidaktegasan atau keraguan membuat kita tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang benar meskipun kita tahu kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya, saudara-saudara, kita jadi kompromi dan menjadi abu-abu demi rasa aman dan nyaman hidup kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa tegas karena apa? Karena kita mempunyai ambisi.
Karena kita mempunyai kepentingan atau agenda sendiri dalam hidup kita. Sehingga kita mengabaikan kebenaran demi hal itu. Kebenaran haruslah dinyatakan apapun resikonya. Karena kebenaran akan tetap menjadi dan selalu benar apapun situasi dan kondisinya. Dan tokoh yang ketiga yaitu Herodes, saudara-saudara. Sang raja wilayah yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak menyatakan keputusannya karena ia merasa Yesus bukanlah ancaman bagi jabatan dan kedudukannya. Ia tetap aman sehingga ia meremehkan Yesus bak tontonan dan bahan lelucon mereka, saudara-saudara. Egois atau mementingkan diri sendiri adalah sikap yang buruk dan harus dibuang di dalam diri kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Kita harus mementingkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Sebab itulah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, melainkan ia mementingkan diri saudara dan saya yang berdosa ini. Agar saudara dan saya bisa diselamat melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Semua penderitaan dan siksaan serta penghinaan Yesus terima demi saudara dan saya. Agar apa? Agar kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah melalui kematian dan kebangkitannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak boleh sekedar kagum dan senang sama Tuhan seperti Herodes. Tetapi kita harus taat pada firman-Nya. Karena Yesus bukan untuk dikagumi, tetapi ditaati dan dihormati di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar hilangnya kebenaran. Kebenaran akan menjadi hilang di dalam hidup kita jikalau hati kita dipenuhi dengan kebencian. Kebenaran akan menjadi hilang kalau kita tidak tegas oleh karena kita mempunyai ambisi dan kepentingan pribadi. Kebenaran bisa hilang kalau kita hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui cerita pengadilan Yesus ini, kita boleh belajar untuk kita jangan sampai menghilangkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Jangan penuhi hatimu dengan iri hati dan kebencian. Tetapi biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Allah memenuhi hati kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Janganlah kita juga hanya mementingkan diri kita sendiri. Ikutilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tinggalkan surga mulia, datang dan masuk ke dalam dunia yang hina penuh dosa untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan dia rela mati di atas kayu salib demi saudara dan saya, bukan demi dia. Karena Yesus mengasihi kita. Orang yang egois tidak pernah bisa bersyukur dan mengasihi sesamanya. Tetapi Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, mari kita mengasihi saudara dan sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan juga kita jangan sampai saudara-saudara hanya menganggap Yesus sebagai Tuhan yang kita kagumi, Tuhan yang kita senang. Tapi kita tidak taat dan tidak hidup di dalam kebenarannya. Mari kita hidup di dalam kebenarannya dan mentaati firman-Nya. Maka kebenaran itu akan terus hidup dan menguasai hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau kebenaran yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Mu dan yang telah kami terima hilang hanya karena kebencian dan iri hati yang memenuhi hati kami. Ataupun hanya karena keegoisan kami. Ataupun karena ambisi. Ataupun kepentingan pribadi kami. Tetapi biarlah kami belajar
untuk menteladani apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kami. Engkau rela menderita, Engkau rela disiksa, Engkau rela mati di atas kayu salib. Karena kami Tuhan, orang berdosa. Supaya Engkau melalui kematian-Mu di atas kayu salib, menyelamatkan kami dan menguduskan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan memuliakan Engkau melalui kebenaran yang kami lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian, teladan bagi sesama kami, sehingga Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.